Perjalanan setelah kematian itu begitu panjang. Kemudian yang terakhir apa kata beliau? Wazadu qalil. Bekal, perbekalan yang kita tabung sekarang ini begitu sedikit. Begitu sedikit, tidak seberapa. Bagaimana kita bisa akan selamat jamaah sekalian ketika kita menyeberangi as-sirat? Belum sampai ke sisi yang satunya jamaah sekalian, tabungan kita sudah habis, amalan kita sudah habis. Jatuh kita ke dalam api neraka Jahannam. Yang jatuhnya saja itu kata Rasulullah SAW, lamanya jamaah sekalian berapa lama? 70 tahun baru sampai ke keraknya api neraka Jahannam, wal'iyadzu billah. Jadi ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, di antara fase-fase perjalanan akhirat itu kita insyaallah taala akan menyeberangi apa? As-sirat, jembatan yang terbentang di atas api neraka Jahannam. Kalau kita sering mendengarnya as-sirat itu jamaah sekalian seperti apa? Pada pertemuan lalu kita sebut rambut yang dibelah menjadi 7. Riwayat ini jamaah sekalian riwayatun dha'ifah, riwayat yang dhaif, yang lemah. Memang ada riwayat yang lain ya jamaah sekalian yang dihasankan oleh para ulama. Kata Rasulullah SAW, innal jisra adaqqu minasya'rah. Sirat ini, jembatan ini, dia lebih halus daripada lambut. Wa ahaddu minas sayf, dan dia lebih tajam daripada apa? Pedang. Dan dia memiliki apa ikhwan? Pengait, apa namanya, pencaplok itu jamaah sekalian, yang akan mencaplok nanti manusia yang menyeberangi di atasnya. Kata Rasulullah SAW, kondisi kita nanti ketika kita menyeberangi as-sirat itu jamaah sekalian, itu sesuai dengan kondisi kita di dunia saat ini, yang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, maka insyaallah ta'ala dia akan selamat nanti. Kata Rasulullah SAW, nanti akan ada orang yang menyeberangi as-sirat itu seperti kilat, saking kencangnya jamaah sekalian. Ada juga orang yang menyeberangi as-sirat seperti apa? Orang yang berlari kencang. Ada juga yang menyeberangi as-sirat itu seperti orang yang berjalan biasa. Ada juga yang menyeberangi as-sirat itu terseok-seok. Dan ada yang juga jatuh ke dalam api neraka Jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha, semua kalian pasti akan menyeberangi as-sirat. Menyeberangi neraka. Maksudnya apa? Kata para ulama tafsir, menyeberangi jembatan yang terbentang di atas api neraka Jahannam. Dan juga kata Rasulullah SAW, jamaah sekalian, ada orang yang menyeberangi jembatan tersebut, awalnya dia jatuh, kemudian bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, sampai dia selamat jamaah sekalian. Kemudian dia duduk menghadap ke api neraka Jahannam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya nikmat yang tidak diberikan kepada yang lain. Saking senangnya dia jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kalau kita ingin selamat nanti jamaah sekalian, kuncinya satu, istiqamah. Kuatkan keistiqamahan kita, kuatkan keimanan kita, perbanyak istighfar kita, perbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nanti ada di antara orang-orang yang selamat menyeberangi as-sirat jamaah sekalian, mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana, Rabb kami, ada di antara teman-teman kami dahulu di dunia yang jatuh ke dalam api neraka Jahannam. Kanu yasumuna ma'ana, mereka bersama kami dahulu di dunia ya Allah. Mereka berpuasa bersama kami dahulu di dunia ya Allah. Wa yusalluna wa yahujjun, dan dulu mereka juga salat bersama kami ya Allah, haji bersama kami ya Allah. Keluarkan mereka ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Akhriju man araftu, ya Allah, keluarkan siapa saja yang kalian kenal, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka mengeluarkan saudara-saudara mereka jamaah sekalian, teman-teman mereka yang dahulu bersama mereka. Lalu mereka melapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kami sudah mengeluarkan teman-teman kami ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Keluarkan lagi siapa yang ada keimanan di dalam hatinya walaupun sebesar dinar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berfirman kepada mereka. Akhirnya dikeluarkanlah banyak di antara kaum mukminin jamaah sekalian. Lalu setelah itu dilaporkan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, sudah keluar semuanya ya Allah. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini jamaah sekalian? Jamaah, inilah keuntungan, keutamaan kita memiliki teman-teman yang saleh. Teman-teman yang dahulu antum katakan ketika dia nasihati antum, antum ini sok nasihatin, sok asik katanya. Ya para santri, sok asik katanya. Ya Allah,
Naam, sok jadi ustaz. Naam. Inilah keuntungan teman-teman yang saleh, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala, istakthiru minal asdiqa'il mu'minin. Perbanyaklah oleh kalian apa? Berteman dengan orang-orang mukminin, orang-orang yang saleh. Kenapa? Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Karena nanti pada hari kiamat mereka memiliki syafaat. Apa kata Imam Ibnu Jauzi rahimallahu taala kepada murid-muridnya? Fa illam tajiduni bainahukum fil jannati, apabila kalian tidak mendapati aku di surga bersama kalian, is'aluni, cari saya. Wa qulu, dan katakan kepada Rabb kalian, ya Rabbana, abduka fulan kana yudzakkiruna bika. Wahai Allah, ada hambamu di neraka itu ya Allah, yang dahulu dia telah mengingatkan kami tentangmu ya Allah. Jadi ikhwani fi din azanillah wa iyyakum ajma'in, bertemanlah dengan teman-teman yang saleh. Carilah teman-teman yang saleh. Karena mereka jamaah sekalian di samping nanti mereka akan menguntungkan kita, menyelamatkan kita nanti di hari kiamat, juga sekarang ini mereka apa? Manfaat bagi kita. Ketika kita di atas kebaikan, mereka kuatkan kita. Ketika kita jatuh ke dalam apa? Kemaksiatan, malas, mereka akan ingatkan kita. Itulah teman-teman yang saleh, yang selalu mendukung kita jamaah sekalian di atas kebaikan. Tapi kalau ada antum berteman dengan orang-orang yang rasa-rasanya iman antum kurang jamaah sekalian ketika duduk bersama mereka, tinggalkan dia jamaah sekalian. Karena mereka bukanlah teman-teman yang sah, teman-teman yang saleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung apa? Agama temannya. Artinya apa jamaah sekalian? Agama kita itu tergantung agama teman kita jamaah sekalian. Kalau teman kita rajin ngaji, kalau teman kita rajin ke masjid jamaah sekalian, insyaallah taala kita akan tertular. Tapi kalau teman kita ngerokok, kalau teman kita judi, kalau teman kita minum khamar waliyadu billah, kita pasti akan tertular juga jamaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka lihatlah siapa yang kalian jadikan teman dekat kalian. Kemudian jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, saatnya tibalah itu apa? Fase terakhir dari perjalanan akhirat. Apa itu endingnya? Surga atau neraka? Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man aw ma sa'ala Allah al-jannata 3 marrat. Siapa yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimasukkan ke dalam syurga berapa kali? 3 marrat, 3 kali. Qalatil jannah, maka syurga itu akan berkata, Allahu Akbar. Syurga bisa berbicara jamaah? Bisa berbicara jamaah sekalian. Contoh yang lainnya jamaah sekalian, syurga Adan. Antum tahu syurga Adan? Jannatu Adan tajri min tahtiha al-anhar. Surga Adan jamaah sekalian, ketika dia telah selesai diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedua tangannya, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada surga Adan, "Antiki, bicaralah engkau wahai surga." Jadi kenapa dinamakan Adan jamaah sekalian? Karena apa? Banyaknya surga yang mengalir di bawahnya. Kenapa dinamakan Firdaus? Karena banyaknya anggur di dalam surga tersebut. Subhanallah. Jadi surga Adan ketika dia telah diciptakan oleh Allah, Allah memerintahkan dia untuk berbicara jamaah sekalian. Apa kata surga Adan? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu kata surga Adan jamaah. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, yang khusyuk di dalam salat-salat mereka. Tapi kenyataannya kita jamaah sekalian atau kebanyakan dari kaum muslimin tidak cukup itu memikirkan dunia di luar salat jamaah sekalian. Tapi mereka bawa urusan-urusan dunia itu di dalam salat-salat mereka. Bahkan mimpi-mimpi mereka apa? Tentang urusan tentang dunia. Waliyadzubillah. Jadi kata Rasulullah SAW, siapa meminta kepada Allah masuk syurga 3 kali, maka syurga itu akan berkata, berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalamku, ya Allah, masukkan dia ke dalam syurga. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wa man istajara minan nari 3 marrat." Siapa yang berlindung dari neraka 3 kali, berlindung dari neraka kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali,
maka neraka itu akan berkata, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah jauhi dia dari api neraka. Di dalam pembahasan surga dan neraka ini ikhwani, maka ada beberapa poin yang harus kita ketahui dan harus kita yakini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala ketika beliau mensyarah kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Yang pertama, perhatikan ini jamaah, karena ini berkaitan dengan akidah, bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak berkeyakinan jamaah sekalian seperti keyakinannya orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah, yang mana mereka menggunakan akal mereka dan mereka buang jauh-jauh itu Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka jamaah sekalian, orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, masa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sia-sia? Masa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat main-main? Itu kata mereka. Masa ada orang yang membangun istana yang megah, yang besar, Masya Allah, tapi dikosongkan, tidak ditinggali, tidak ada penghuninya? Masa Allah Subhanahu wa taala membangun surga dan neraka tapi tidak ada penghuninya, tidak ada orang-orangnya? Ini masa-masa ini berbahaya jamaah. Nah, ini akal-akalan mereka jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kata mereka apa? Surga dan neraka itu nanti Allah ciptakan ketika apa? Menjelang hari pembalasan. Sekali lagi, ini akal-akalan mereka yang sangat bertentangan dengan nas-nas sahih, sarih, nas-nas jelas dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang itu jamaah sekalian di dalam surat Ali Imran, bukan Al-Imran, tapi apa? Ali Imran, keluarganya Imran. Kalau Al-Imran, ana wallahu alam, tidak tahu maknanya. Nah, ada yang baca surat Al-Imran, la haula wala quwwata illa billah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala jamaah? Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati. Ingat, tu banyak yang bacanya dengan was-sama 'arduha as-samawati. Salah jemaah. As-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Perhatikan kata uiddat jemaah sekalian, yang pertama dan yang kedua. Uiddat ini kalau di dalam bahasa Arabnya jemaah sekalian, kaidah bahasa Arab dia fi'il apa? Fi'il apa? Madhi. Telah lampau, telah terjadi. Kalau kita buka terjemahan Al-Quran jemaah sekalian, uiddat itu diterjemahkan dengan apa? Telah disiapkan, sudah disiapkan. Surga itu sudah disiapkan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Neraka itu telah disiapkan untuk siapa? Lil kafirin, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani, surga itu atau neraka itu sudah disiapkan atau belum? Sudah ada atau belum? Sudah. Di dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala juga katakan apa? Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli. Surga atau ampunan Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sudah disiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada rasul-rasulnya. Jadi ini dalil dari Al-Quran jamaah sekalian yang menunjukkan bahwasannya surga dan neraka itu sudah ada. Dan ini sangat bertentangan dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah, yang mana mereka mengatakan surga itu nanti diciptakan ketika kiamat ditegakkan. Faham sampai sini jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in? Faham insyaallah? Nah, adapun dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim di dalam kitab sahih mereka. Hadis ini jamaah sekalian dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Antum tahu Abdullah bin Abbas? Ya, Abdullah bin Abbas itu jamaah sekalian pernah ditahnik. Apa itu tahnik? Ana azan dulu. Masya Allah, azan dulu.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik jamaah. Apa itu tahnik jamaah? Bayi yang baru lahir itu jamaah sekalian disunahkan untuk dimasukkan, sebelum dimasukkan jamaah sekalian, korma tersebut dikunyah, kemudian dikeluarkan, kemudian dimasukkan, ditempelkan di langit-langit mulut bayi tersebut. Itu namanya tahnik. Kalau tidak ada kurma, kata para ulama, boleh dengan makanan-makanan yang lain. Khususnya apa? Kalau bisa itu makanan-makanan yang manis seperti apa? Madu. Nah. Dan Abdullah bin Abbas, jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum ajma'in, pernah ditahnik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas di dalam hadis ini jamaah sekalian, khasafatis syams, terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang baru kemarin-kemarin kita saksikan jamaah sekalian. Walaupun kemarin itu terjadi gerhana apa? Bulan. Kata Abdullah bin Abbas, terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian tersebut jamaah sekalian itu bertepatan bersamaan dengan wafatnya siapa? Putra beliau Ibrahim. Ibrahim itu dari ibu siapa? Maria Al-Qibtiyah. Ahsanta Abu Zaidan. Maria Al-Qibtiyah itu istri keberapa? Yalah jemaah. Istri keberapa? 9. Masya Allah. Nah, istrinya atau budaknya Maria Al-Qibtiyah, Abu Mus'ab? Lah, budaknya. Itu alal qaulil arjah. Dari perkataan pendapat yang paling rajih, budaknya, hamba sahayanya. Tapi Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadisnya jamaah sekalian bahwasanya gerhana itu terjadi bukan karena wafatnya Ibrahim dan juga bukan karena lahirnya seseorang. Tapi gerhana itu adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah yang dengannya Allah ingin menakut-nakuti para hambanya. Kata Abdullah bin Abbas, terjadi gerhana di zaman Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW saat gerhana itu terjadi jamaah sekalian takut, panik, dikira apa? Kiamat. Jangankan gerhana jamaah, ketika terjadi angin yang sangat kencang, kemudian awan hitam, beliau panik, mondar mandir, keluar masuk rumah.
Sampai-sampai kata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wala bika ya Rasulullah?" Kan ada apa denganmu wahai Rasulullah? Aku takut ini adalah azab yang ditimpakan kepada kaum apa? Ad. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam terjadi gerhana itu jamaah sekalian, beliau maju untuk memimpin salat. Saat beliau maju jamaah sekalian, beliau apa? Menjulurkan tangannya. Perhatikan ini jamaah. Menjulurkan tangannya seolah-olah dia ingin memetik sesuatu, mengambil sesuatu. Tapi tiba-tiba jamaah sekalian beliau mundur kembali. Di dalam hadisnya itu lafalnya taka'ka. Apa namanya? Taka'ka. Itu bahasa Arab. Ajib bahasa Arab. Taka'ka. Apa itu taka'ka? Taka'ka jamaah sekalian mundur tanpa berbalik. Mundur begini jamaah. Nah, para sahabat heran, bingung. Mereka penasaran jamaah sekalian. Sampai akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamika hadha, thumma ra'ainaka taka'ka'ta." Wahai Rasulullah, kami melihat engkau maju, kemudian menjulurkan tanganmu ingin mengambil sesuatu, memati sesuatu, tapi kok tiba-tiba engkau mundur. Apa yang terjadi wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Inni ra'aitul jannah." Saya baru saja melihat syurga. Ini kali keberapa beliau melihat syurga jemaah? Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau syurga. Masya Allah Abu Zaidan. Tahu antum? Taib, yang pertama saat kapan? Isra Mi'raj. Ahsan, mumtaz. Kali keduanya beliau melihat surga jamaah sekalian pertama saat beliau Mi'raj ke langit yang ketujuh. Sampai beliau ke Sidratul Muntaha jamaah sekalian. Di samping Sidratul Muntaha itu ada surga apa? Bukan surga Adan lagi. Surga Firdaus. Surga apa? Jannatul Ma'wa. Surga Ma'wa. Yang mana ketika bapak kita Nabi Adam alaihissalam pertama kali diciptakan oleh Allah, itu tanahnya ditaruh oleh malaikat maut jemaah sekalian antara Sidratul Muntaha dengan Jannatul Ma'wa. Di situ ditaruh. Kemudian Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah untuk mengelilingi surga dengan apa? Raf-raf. Allahu Akbar. Apa namanya jemaah sekalian kendaraannya? Raf-raf. Kendaraan beliau dari Madinah jemaah sekalian, na'am, ke Palestina, Baitul Maqdis, apa namanya? Burak. Burak, na'am. Kemudian kendaraan yang beliau pakai survei, mohon maaf ini bahasa kita supaya ingin memperdekat penjelasannya jemaah sekalian. Survei, apa namanya? Surga itu apa namanya? Raf-raf. Ranjang. Jadi di dalam surga jemaah sekalian ada dua ranjang. Ranjang yang diam di tempatnya dan ada juga raf-raf. Apa itu raf-raf? Ketika kita ingin pergi ke sana jemaah sekalian, dia datang. Kemudian dia akan membawa kita ke tempat yang kita inginkan. Itu raf-raf. Tapi jangan antum pikirkan jemaah sekalian, kayaknya raf-raf itu seperti spring bed Anda di rumah Bu Musab. La. Spring bed antum berapa harganya Bu Musab? Paling mahalnya mungkin ada yang 10 juta. Kalau lebih dari 10 juta kelewatan itu jemaah. Nggak boleh. Mubadzir. Nah, tempat apa namanya ikhwan? Pecut saja nanti di surga itu apa kata Rasulullah? Khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, keindahan surga itu ikhwan tidak terbayangkan. Jadi kata Abdullah bin Abbas, lanjut ke hadis yang tadi jemaah sekalian, ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, kenapa engkau seolah-olah ingin memetik sesuatu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, saya melihat surga, saya ingin memetik salah satu buah dari buah-buah surga. Yang mana kata Rasulullah jemaah sekalian di dalam hadis itu, kalau beliau jadi memetiknya, bisa memetiknya jemaah sekalian, maka kalian semua tidak perlu mencari uang, tidak perlu kerja, tidak perlu cari beras. Kenapa? Karena dengan buah tersebut kalian akan kenyang sampai hari kiamat, tidak ada habis-habisnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, itu baru buahnya saja ikhwan. Tapi ternyata jamaah sekalian beliau tidak jadi mengambilnya jamaah sekalian. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitun nar. Saya melihat apa? Neraka. Ini artinya jamaah sekalian bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada atau belum ada? Sudah ada. Nah,
Surga dan neraka itu sudah, ini keyakinan kita jemaah sekalian, titik. Tidak ada lagi koma-komanya jemaah sekalian. Faham tuh? Nah, ini poin yang pertama. Poin yang kedua jemaah sekalian, yang harus kita yakini dan harus kita ketahui bahwasannya surga dan neraka itu kekal. Dia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekal. Coba antum lihat di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya apa? Surga dan neraka itu kekal. Khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim. Ini tentang penduduk surga. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Innal ladzina kafaru wal ladzina zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila atau tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan kezaliman, mereka tidak akan diberikan ampunan oleh Allah dan Allah tidak akan menunjukkan mereka jalan kecuali jalan yang menuju kepada neraka, khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalam api neraka tersebut. Tapi subhanallah ikhwan, ini kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mentauhidkannya. Penduduk neraka itu ada yang kekal dan ada yang tidak kekal. Yang kekal itu jamaah sekalian yaitu yang mati di atas kekufuran, kesyirikan. Dan yang tidak kekal jamaah sekalian adalah orang-orang yang mati di atas tauhid tapi dia banyak melakukan kemaksiatan. Untuk menghapus semua kemaksiatan itu jamaah sekalian, beliau diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka jahanam. Ketika selesai adabnya jamaah sekalian, dia dikeluarkan dari api neraka jahanam, kemudian dia dimasukkan ke dalam sungai surga. Di sana orang-orang para penduduk surga menyiraminya jamaah sekalian. Kata Rasulullah SAW, dia tumbuh seperti tumbuhnya tanaman di pinggiran sungai. Ketika dia sudah tumbuh jamaah sekalian, lalu dia dicap. Capnya apa? Jahannamiyin. Ngeri jemaah. Masuk surga, penduduk surga, tapi ada capnya. Capnya apa? Ex neraka. Ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Mantan penghuni neraka. Astagfirullah. Allahumma inna na'udzubika minan nar. La haula wala quwwata illa billah. Nah. Jadi sekali lagi ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, apa? Neraka dan surga itu kekal. Neraka dan surga itu kekal. Di dalam sebuah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak salah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza dakhala ahlul jannati al-jannah wa ahlun nari an-nar. Apabila penduduk surga telah memasuki surga, penghuni neraka telah memasuki neraka, fayakumu muadzdhinun bainahum, ada yang meneriaki mereka jamaah sekalian, bersuruh kepada mereka, ya ahlan nari la maut, wahai penduduk neraka tidak ada kematian, wa ya ahlal jannati la maut, wahai penduduk surga tidak ada kematian, khuludun khuludun khulud, kekal kekal kekal. Nah, kemudian jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Surga dan neraka itu sudah ada. Kemudian yang kedua apa? Surga dan neraka itu apa? Kekal. Dan yang ketiga jamaah sekalian, bahwasannya surga dan neraka itu adalah makhluk Allah. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Dalilnya jamaah sekalian, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, lamma khalaqallahu al-jannata wan nar. Ketika Allah telah selesai menciptakan, bahasanya ini apa? Khalaqa, menciptakan surga dan neraka. Siapa yang dulu diciptakan jemaah? Surga atau neraka? Surga. Baru diciptakan apa? Neraka. Jadi hadis ini jemaah sekalian menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu makhluk. Yang menciptakan Allah, yang diciptakan itu apa? Makhluknya. Dan ini menunjukkan juga jemaah sekalian bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada. Nada Jibril. Ketika Allah setelah selesai menciptakan surga dan neraka, Allah memanggil Jibril. Ya Jibril. Allah memerintahkan Jibril untuk pergi survei neraka. Survei apa? Surga. Melihat surga dan melihat apa saja yang Allah persiapkan bagi para penghuni surga. Kemudian setelah itu jamaah sekalian, Jibril mendatangi surga. Dia melihat surga jamaah sekalian. Allah,
nikmat-nikmat surga. Nikmat surga luar biasa. Tadi itu tempat apa jemaah sekalian? Pecutnya. Di dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, tempat apa sih panahan itu? Anak panah itu jemaah sekalian, khairun minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan istana antum jemaah? Ya Allah, mudah-mudahan kita masuk surga bersamaan jemaah, bersama kaum mukminin. Yang kata Rasulullah SAW, yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Transparan, bisa dilihat dari dalam, bisa dilihat dari apa? Luar, transparan. Ya Allah. Kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis jemaah sekalian, inna fil jannati la ghurafa. Sesungguhnya surga-surga itu memiliki apa? Kamar-kamar. Dan kamar-kamar itu kata Rasulullah SAW transparan, dindingnya dari permata Pak Utsman. Debunya itu kata Rasulullah SAW lebih wangi daripada minyak al-misk. Nah, kemudian para sahabat bertanya, untuk siapa ini wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, liman atyabal kalam, bagi orang-orang yang berbicara dengan kata-kata yang baik. Wa qulu qawlan sadida. Kemudian kata Rasulullah, wa at'amat ta'am, bagi mereka yang memberi makan gratis. Bukan ada kepentingan Abu Mu'ad baru antum kasih orang makan, lah, gratis. Paham tuh? Sallu bil laili wan nasu niyam. Dan bagi mereka yang solat malam sedangkan yang lain sedang apa? Ngorok. Nah, apa kata Imam Ahmad rahimallahu ta'ala? Ajibtu minal jannati kaifa yanamu talibuha wa ajibtu minan nari kaifa yanamu haribuha. Saya heran terhadap surga. Kenapa orang-orang yang menginginkan surga itu, yang sangat rindu kepada surga, tapi kenapa mereka apa jemaah sekalian, kerjaannya hanya tidur saja? Kenapa tidak ada usaha untuk bangun malam, salat malam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan aku heran kepada neraka. Kenapa orang-orang yang takut masuk ke dalam api neraka? Nah, tapi kerjaannya mereka itu hanyalah tidur, malas-malasan saja. Tidak ada usaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Jibril melapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dia melihat surga jemaah sekalian, apa kata Jibril? Ya Rabb, bi'izzatika, dengan keagunganmu ya Allah, tidak ada orang yang mendengarkan surga, tentang surga ini, kecuali mereka akan sangat senang untuk memasukinya ya Allah. Apa kata Allah jemaah? Allah punya mau jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala memagari surga itu jemaah sekalian dengan apa? Dengan hal-hal yang apa? Tidak disenangi oleh hawa nafsu kita. Ngaji sejam, setengah jam, 1 jam setengah, baca Al-Quran, apalagi sedekah, berat rasanya jemaah sahalah. Tapi sadarilah jemaah sekalian, Allah bentengi, Allah pagari surga itu apa? Dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Kemudian Jibril di ke surga jemaah sekalian, apa kata Jibril? Ya Allah, bisa saja tidak ada orang yang bisa masuk surga ini ya Allah. Itu kata Jibril jemaah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh untuk apa? Pergi ke neraka, survei neraka. Ketika dia lihat neraka jemaah sekalian, Allah, dia melihat jemaah sekalian, di antara mereka itu saling memakan jemaah sekalian, saling menghancurkan satu sama dengan yang lain, satu dengan yang lainnya. Nah, antum tahu neraka itu jemaah sekalian dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bertanya kepada Jibril, siflin nar, ceritakan kepadaku tentang neraka. Kata Jibril alaihissalam, neraka itu jemaah dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 1000 tahun sampai apinya itu merah. Kemudian dibakar 1000 tahun sampai dibakar lagi 1000 tahun sampai apinya hitam. Makanya kata Jibril kepada Rasulullah SAW, neraka itu saudaun mudlimah, hitam pekat. Ya Allah, tubuh kita mampu? Wallahi jamaah sekalian, lah. Tapi Allah punya mau jamaah sekalian. Apa maunya Allah? Antum tahu? Allah pagari neraka itu dengan apa? Dengan apa? Dengan apa-apa yang kita sukai jamaah sekalian. Maksiat itu paling kita sukai jamaah sekalian. Tapi sadari neraka itu di sana jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam hari ini jamaah sekalian bermanfaat bagi kita semua. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan berikutnya, pekan depan, kita akan membahas tentang iman, rukun iman yang terakhir, yaitu iman kepada at-taqdir, al-qadar. Nah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.